Hello everyone, welcome back to my video. So in this video we're gonna talk about recount text. But what is a recount text? Recount is a text which tells about an event or a historical event, or it could be about an experience that happened in the past. Jadi recount ini adalah sebuah teks yang menceritakan tentang sebuah kejadian atau bisa jadi sebuah kejadian bersejarah, bisa juga pengalaman yang terjadi di masa lalu. Jadi recount ini menceritakan tentang sesuatu yang benar-benar terjadi di masa lalu. Okay, next. There are at least three kinds of recount text. Setidaknya ada tiga jenis dari recount text. The first one is personal recount atau recount pribadi. It tells the readers or listeners about the writer's experience. Jadi personal recount ini memberitahu pembaca atau pendengar tentang pengalaman penulis. The second one is biography atau biografi. So biography describes a person's life in the past. Jadi biografi ini menceritakan tentang kehidupan seseorang di masa lalu. Biografi bisa jadi menceritakan tentang seseorang yang sudah meninggal atau seseorang yang masih hidup juga bisa ya dituliskan biografinya. And then the third is historical recount. Historical recount tells the readers or listeners about a historical event. Jadi recount historical atau historical recount ini menceritakan tentang kejadian historis. Contohnya kalau di Indonesia, perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu bisa dijadikan sebagai historical recount. Next, social function or purpose. Tujuan dari menuliskan recount text is to retell events in the past atau untuk menceritakan kembali kejadian yang terjadi di masa lalu. Okay, in English, every text has a generic structure. Jadi di bahasa Inggris setiap teks itu punya strukturnya masing-masing. Untuk recount text ini, there are three structures. The first is the orientation. Orientation contains information about who, what, when, and where. Jadi intinya adalah orientation ini menceritakan tentang siapa yang mau kamu tulis di teks recount itu, kemudian kejadiannya apa, kapan terjadi, dan di mana kejadian itu terjadi. The second structure is sequence of events atau urutan kejadian. Pengertiannya, a series of events in a chronological order. Jadi diingat, urutan-urutan kejadiannya itu harus disusun berdasarkan kronologi kejadiannya. Nah, jadi bisa pakai alur maju atau alur mundur, terserah. Yang penting harus urut gitu ya, biar lebih mudah membacanya. And then the last structure is reorientation. Reorientation contains the conclusion or personal comments about the events. Jadi isinya ini tentang, kalau conclusion itu artinya rangkumannya, simpulannya. Kalau personal comments adalah komentar pribadi dari penulisnya tentang kejadian yang sudah dia tulis sebelumnya. But remember, the reorientation is optional. Sometimes the writers write a reorientation at the end of the text, but sometimes recount text do not have reorientation. Jadi kadang tidak gitu ya. Okay, example. Contohnya, contoh dari recount text. Let's see the biography of B.J. Habibie. Okay. In the first paragraph, it contains the information about the background of Baharudin Yusuf Habibie. Nah, kapan dia lahir, kemudian kejadian penting di mana siapa orang tua dari B.J. Habibie. Nah, itu masuknya ke orientation.
And then in the second paragraph, you see some important events that happened in his life. Di paragraf kedua, mulai diceritakan kejadian-kejadian penting yang terjadi di kehidupan B.J. Habibie ini. Jadi itu sudah masuk ke events, kemudian di paragraf ketiga, you see the sentences. In 1962, Habibie returned to Indonesia for 3 months on sick leave. Nah, jadi ini adalah contoh kejadian-kejadian penting juga, jadi masuknya ke events. And there is no reorientation in this text. Jadi di teks ini juga tidak ada reorientation ya, karena seperti yang saya bilang tadi, optional. Tergantung penulisnya, apakah mau menuliskan atau tidak. Okay, then language features atau fitur-fitur kebahasaannya. The first feature is recount text usually uses past tense maksud saya simple past, and then present perfect tense and also past continuous tense. Nah, untuk materi past tense dan present perfect tense saya juga sudah mengupload materinya, silahkan dicari kalau mau belajar lebih banyak lagi. Then, recount text uses time conjunction atau kata hubung waktu. For example, contohnya, then, first, after that, etc. Then itu artinya kemudian, first pertama, after that setelah itu. Ada banyak lagi, bisa kalian explore sendiri. And then the last feature is adverb of time atau keterangan waktu. Nah, di teks Biography of B.J. Habibie ada beberapa keterangan waktu, but I only mention two here. Saya hanya menyebutkan dua. The first is 25 June 1936, and then in 1962. Okay, so that is the end of our video today. So thank you for watching this video. If you need more materials to learn about English, so please take a look at our channel because we also will upload new videos every week. So thank you everyone. See you again in the next video.